وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك إذا صليت خلف إمام أن تحسن المتابعة له، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. واحذر أن تقارنه في شيء من أفعال الصلاة فضلا عن أن تتقدم عليه. Masih kita dalam pembahasan sholat berjamaah. Yang kemarin kita bahas sebagian daripada syarat berjamaah itu bagaimana. Di antaranya adalah makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Kemarin kita bahas itu. Kemudian makmum tidak boleh mendahului gerakan imam 2 kali rukun berturut-turut atau terlambat dari gerakan imam 2 rukun berturut-turut, kecuali kalau ada udzur. Jadi yang dibolehkan itu terlambat, bukan lebih maju. Kalau lebih maju nggak ada alasannya. Imamnya belum rukuk dia sudah i'tidal, ini nggak ada alasannya, batal dia. Tapi kalau imamnya i'tidal dia masih baca Fatihah, nah di sini ada perkara yang membolehkan. Di antaranya adalah makmum lupa kalau dia itu belum baca Fatihah, lupa. Sudah imam mau rukuk dia baru ingat kalau dia ini belum baca Fatihah. Maka wajib dia baca waktu itu. Sampai Ar-Rahmanir Rahim imam rukuk. Enggak boleh dia ngikut rukuk. Dikarenakan dia belum selesai Fatihah. Dan dia bukan masbuk. Beda kalau masbuk. Dia sudah ikut dari awal, cuman lupa. Nah, maka di sini hukumnya dia bukan masbuk. Maka wajib dia menyempurnakan Fatihahnya walaupun imam sudah i'tidal. Sudah i'tidal, dia belum selesai, baca lanjut. Sampai sujud pertama dia belum selesai. Ya, maka paling akhir dispensasi untuk orang makmum yang model ini sampai imam sujud kedua. Kalau sudah imam sujud kedua dia belum selesai juga, maka dia ketika imam berdiri dari sujud kedua ngikutin imam. Gak boleh dia lanjut sholat, maksudnya lanjut rukuk, gak boleh. Kecuali dia niat pisah. Kalau dia niat pisah dari imam, di hati niat nawaitul mufaraqah anil imam, maka di sini boleh dia untuk sholat sendiri. Tapi nggak boleh ikut imam lagi karena sudah pisah. Kalau dia belum mau pisah, maka dia ngikutin imam dalam rakaat kedua langsung. Dan wajib dia menambah 1 rakaat setelah imam salam. Karena rakaat yang tadi itu tidak dianggap. Ya. Di antara alasan juga, kalau makmum ini sudah dia masbuk, sibuk dengan sunnah.
Sudah ngerti, dia baru masuk itu imam baca surat. Takbir dia, Allahu Akbar. Dan dia sibuk dengan iftitah, kabira, alhamdulillah katsira. Padahal sudah ngerti ini imam di surat. Kalau sudah model masbuk, jangan baca yang lain kecuali Fatihah. Nah, pas selesai dia iftitah, baru baca Fatihah, imam ruku. Yang model gini nggak boleh ikut ruku, karena masbuk dia, ya dia masbuk cuman sibuk dengan Fatihah, dengan iftitah. Harusnya kalau dia sudah ngerti tertinggal, maka dia sibuk langsung dengan yang wajib. Kalau dia baca Fatihah langsung habis takbir ihram, dapat 1 ayat kah, 2 ayat kah, imam ruku, maka dia langsung ruku. Sisa Fatihahnya ditanggung imam. Inilah yang namanya dalam hadis wal imamu dhamin. Imam itu yang menanggung. Nanggung apa? Nanggung Fatihahnya makmum yang masbuk. Dengan syarat makmum masbuknya enggak membaca sunnah, tapi langsung baca Fatihah. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, makmum itu tidak boleh tahu kalau imamnya batal. Makmum itu nggak boleh tahu kalau imamnya batal. Kalau makmum yang tahu imamnya batal dengan sebab ada hadas, atau dengan sebab ada najis di pakaiannya, atau lubang sarungnya itu sehingga kelihatan auratnya, maka di sini wajib dia niat mufarokoh, niat pisah itu wajib. Ya. Pas di belakang imam dia, tahu-tahu kelihatan daripada di kaki imam itu kotoran cicak. Setelah dia teliti benar itu memang, maka wajib dia niat pisah dari imam, nggak boleh lanjut. Makmum yang lain silahkan lanjut karena nggak ngerti. Imamnya pun nggak tahu kalau kakinya ada kotoran cicak, nggak ngerti. Yang ngerti cuman makmum yang belakang imam ini. Maka makmum yang belakang imam, dia harus niat pisah. Kalau dia lanjut sholat dalam keadaan dia tahu ada najis di kaki imam, batal sholat dia. Kalau yang lain nggak batal, karena nggak tahu. Jadi intinya itu yang penting nggak tahu kalau imamnya batal. Kalau dibalik, makmum yang tahu imamnya batal, ya maka nggak boleh ngikut imam ini. Nggak boleh ngikut. Dia harus niat mufarokoh, niat pisah dari imam. Kalau sudah terlanjur ngikut. Tapi kalau dia baru belum takbir, kok sarungnya ini lubang nih bagian paha, kelihatan dari sini, ya sudah nggak usah takbir sampai, nggak usah ngikut imam model gini, karena dia sudah batal. Luyungnya nggak batal, nggak keluar rusaknya, dia nggak sadar. Bisa jadi dia nggak tahu kalau sarungnya lubang. Tapi Anda yang ngerti jangan ngikut lagi. Nah, terus yang ketiga di antara syaratnya adalah makmum mengetahui gerak-gerik imam, ya, mengetahui gerak-gerik imam, baik itu dengan melihatnya atau melihat makmum yang melihatnya atau mendengar. Allahu Akbar, Allah sudah dengar, cukup, hukumnya sah. Dari sini kalau makmum yang buta dan tuli itu nggak sah jadi makmum. Orang yang buta dan tuli nggak sah jadi makmum karena dia nggak tahu gerak-gerik imam. Lihat enggak, mendengar pun enggak. Ya. Terus bagaimana saat kasihan dia kalau tiap sholat nggak dapat pahala 27? Bisa dia dapat 27 kalau dia jadi imam. Tapi masalahnya kata ulama kalau seumpama makmum itu, imam itu afdolnya yang bisa melihat. Karena agar tahu najis ada apa enggak dia paham. Ya, dia paham ada najis apa enggak.
Nah, kalau sudah lihat, dia nggak tahu ada najis apa nggak, bingung nanti. Jadi dalam hal ini afdolnya yang bisa melihat, bisa mendengar. Kemudian syarat selanjutnya, ya, makmum itu harus nyampe kepada imam. Makmum itu harus nyampe kepada imam. Artinya, kalau tercegah masuknya, nyampenya makmum itu karena ada penghalang. Contoh, pintu yang tertutup. Ya, seumpamanya di ruangan situ, ya, tahu-tahu ditutup pintunya, sehingga nggak bisa untuk sampai ke imam. Atau contoh tabir, ya, model gini, sehingga nggak sampai yang belakang itu ke imam, maka nggak sah. Sholat dia tidak sah. Ya. Atau yang makmum di luar, tapi karena ini ber-AC, pintunya ditutup semua, pintu masjid. Yang di luar nggak sah. Dosa mereka mendengar, ya mendengar aja, tapi nyampe nggak bisa. Karena nggak bisa nyampe itu, maka hukumnya nggak sah sholat dia. Ya, sering kita bilang kalau di masjid-masjid Jumatan, ya, itu kalau penuh, berarti ngeluber sampai luar. Nah, sementara pakai AC, itu jangan tutup semua, harus ada yang dibuka. Nah, yang dibuka ini yang bagaimana, Ustaz? Paling afdol yang paling depan, sehingga ke belakang sana itu sah semua. Ya. Kalau yang dibuka model sini tutup, yang sebelah sini nggak sah semua. Karena mereka kalau nyampe imam harus membalik kiblat dulu. Ya. Kecuali kalau yang di luar ini masuk masjid, yang di luar tembok ini masuk masjid juga, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak masuk masjid, biasanya dia jalan luar, jalan umum, maka dia hukumnya bukan masjid lagi. Sehingga harus yang dibuka itu yang soft depan, sehingga yang belakang itu sah semua. Ya, itu diantara syarat sahnya berjamaah. Kemudian diantara syaratnya juga tata cara sholatnya imam dan makmum itu harus sama. Kalau beda nggak sah. Contoh yang beda itu, kalau makmumnya sholat asar, imamnya sholat jenazah, nah, ini nggak pas. Ini nggak sah berjamaah. Tapi kalau sumpama caranya sama, bedanya cuman jenisnya, tidak masalah. Ya, imamnya sholat ba'diyah duhur, makmumnya sholat duhur, sah, tidak masalah. Ya, datang seseorang ke masjid sudah selesai sholat semuanya, yang banyak lagi ba'diyah, sudah pilih salah satu jadi imam, jadikan dia imam, sah. Dan tidak wajib untuk ngasih tahu orang yang sholat ini kalau belakang dia ada makmum, nggak wajib. Ya, kenapa nggak wajib? Karena memang imam itu tidak wajib niat imaman. Kalau makmum wajib niat makmuman, itu bedanya. Kalau imam nggak wajib niat imaman, kecuali dalam beberapa permasalahan, di antaranya sholat Jumat. Sholat Jumat wajib imam niat imaman, karena nggak sah Jumat sendirian, harus berjamaah. Ya, nggak sah sendirian kalau Jumat. Nah, karena nggak wajib imam niat imaman, maka nggak wajib bagi makmum ngasih tahu kepada imam kalau belakangnya ada makmum, nggak wajib. Ya, cuman afdol kalau sumpama dia sholat duhur sendirian, bukan ba'diyah, ya. Dia sholat duhur sendirian. Kasihan ini orang sendirian sholatnya.
Mumpung saya juga belum sholat, saya di belakangnya aja sholat. Nah, yang seperti ini sunnah Anda kasih tahu. Ngasih taunya bagaimana, Ustaz? Ya, ngasih tahu sekiranya yang paling gampang ngasih tahu itu kayak apa. Jangan ditepuk. Ya. Menepuk orang sholat, sementara yang nepuk ini belum takbir ihram, itu ganggu orang sholat, dosa. Jadi hukum nepuk itu boleh kalau Anda sudah takbir. Allahu Akbar, baru ada nepuk. Kan cuma ngasih tahu. Intinya itu ngasih tahu aja. Ngasih tahu kalau belakang dia Anda makmum, silahkan Anda niat imaman agar sama-sama dapat 27. Intinya di situ aja. Nah, ada cara yang paling simple daripada nepuk. Apa itu? Takbir keras di belakang. Allahu Akbar. Ngerti? Oh, ada makmum. Langsung niat. Saya niat imaman. Ya. Niat imaman ini boleh di takbir ihram, boleh di setelahnya. Ya. Boleh gak niat pun boleh. Nah, kalau makmuman beda. Kalau niat makmuman, kalau Anda ngikutin imam dari awal, maka wajib niat makmuman di takbir ihram. Wajib. Ya. Tapi kalau Anda ngikutin imam di tengah-tengah sholat, ya apa contohnya? Kayak gini contohnya. Anda sholat duluan, dilihat di masjid kosong, nggak ada siapa-siapa, ya sudah, saya sholat sendirian aja. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin, Allahu Akbar. Sampai 2 rakaat, atau ada orang masuk nih. Orang masuk ini dia nggak mau berjamaah dengan Anda, tapi dia sholat sendirian. Untungnya di depan Anda dia. Ini Anda di sini, sholat kedua. Dia di pojok situ sholatnya. Tapi sholat pertama. Maka boleh Anda, saya niat makmuman dengan fulan. Maka Anda wajib ngikutin gerakan dia. Walaupun dia nggak sadar Anda jadi makmum dia, nggak masalah. Nggak apa-apa. Ini boleh niat makmuman di tengah-tengah sholat, kayak gini kasusnya. Nah, tapi kalau Anda ngikutin imam tanpa niat makmuman, batal sholatnya. Batal sholat makmum yang nggak niat makmuman tadi batal. Karena dia ngikutin orang tanpa ada pengikat. Pengikatnya makmuman. Kalau dibalik sama. Apa dibalik itu? Ngikutin sudah niat makmuman tapi nggak ngikutin imam, batal. Anda niat makmuman nih, tapi nggak ngikutin imam, batal juga sholatnya. Jadi resikonya di situ. Nggak niat makmuman nggak boleh ngikut, niat makmuman wajib ikut. Jadi sinilah kalau orang itu lihat imamnya batal, ya, maka dia wajib mutus niat makmuman, itu dengan niat mufaraqah. Resikonya dia nggak boleh ngikut imam lagi, dia harus gerak sendiri. Kemudian di antara syarat berjamaah juga jarak antara makmum dan imam, ya, jika di luar masjid, di selain masjid, ya, atau salah satu di masjid, salah satu tidak, itu jarak antara makmum dan imam nggak boleh melebihi 300 dirham. 1 dirham itu setengah meter, berarti 150 meter. Nggak boleh antara makmum dan imam jaraknya itu melebihi 300 dirham. Ya, kalau di luar masjid dua-duanya atau salah satunya, imam di masjid, makmumnya di luar masjid, maka jarak keduanya itu nggak boleh lebih dari 150 meter. Ya, itu sahnya. Tapi untuk mendapat pahala 27 lain lagi syaratnya. Kalau untuk dapat 27, jarak antara makmum dan imam
imam dan makmum itu nggak boleh lebih dari 3 dhira', 1,5 meter. Nggak boleh. Dari sinilah shaf itu ada ilmunya, nggak sembarangan ngatur shaf. Ya. Ustadz, kalau seumpama jarak makmum dan imam ini melebihi 3 dhira', terus siapakah yang dituntut untuk bergerak, untuk merapat ini siapa? Makmumnya yang maju apa imamnya yang mundur? Kalau seumpama 2 orang aja ini, 2 orang aja, maka bebas. Silahkan imamnya mundur atau silahkan makmumnya maju. Tapi kalau sudah tertata shaf makmum ini, gini tertata sudah. Terus imamnya terlalu menjorok ke dalam shafnya, sehingga dihitung-hitung dari tempat berdirinya makmum pertama, shaf pertama ini, dengan tempat berdirinya imam lebih dari 1,5 meter. Ya, maka yang harus bergerak imamnya, bukan makmum. Kalau makmum bergerak kejedot tembok, Pak, kasihan. Sehingga yang bergerak mundur itu imam, bukan makmum yang maju. Dari sini mengatur letak sajadah itu penting. Ya. Lebih dari 1 meter sah, cuman nggak dapat pahala 27. Pertanyaannya siapa yang nggak dapat ini? Yang nggak dapat ini siapa, Ustaz? Seluruh jamaah, apa imam saja atau makmum saja? Yang punya hak untuk bergerak. Yang nggak dapat 27 itu yang punya hak untuk bergerak. Sekarang yang punya hak bergerak siapa? Imam, ya sudah. Berarti imam yang nggak dapat. Yang makmum karena dia sudah terpatok di sini, nggak bisa dia maju lagi. Maka makmum tetap dapat. Tetap dapat. Yang nggak dapat ini imam. Dikarenakan ngatur shafnya dia terlalu jauh. Ya. Itu di dalam permasalahan syarat-syarat berjamaah. Terus kemudian di antara syarat berjamaah juga ya, tidak boleh seorang makmum itu bermakmum dengan imam yang dia wajib mengodok sholatnya. Tidak boleh makmum itu bermakmum dengan seorang imam yang wajib mengkodok sholatnya. Kayak apa contoh sholat orang yang wajib mengkodok? Dia sholat tapi wajib dikodok. Seperti orang yang dia sholat lihurmatil wakti. Sholat dia ini gak make wudhu karena gak ada air, gak make tayamum karena gak ada debu. Ya, maka yang seperti kan wajib sholat orang kayak gitu. Tapi dia wajib kodok. Dia wajib sholat dan wajib kodok. Gak nemu air, gak nemu debu. Atau pakaiannya najis. Dia punya pakaian najis. Sementara gak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Maka orang yang seperti ini sholat dalam keadaan sarungnya najis kah, celananya najis, sholat aja. Tapi wajib kodok. Nah, orang model-model gini gak boleh dijadikan imam. Kenapa? Karena orang-orang kayak gini sholatnya wajib dikodok. Seperti contoh orang tayamum dan dia tidak musafir. Dia di kampung yang biasanya ada air. Tahu-tahu nggak ada air, sudah nyari-nyari nggak nemu, ya sudah tayamum. Nah, tayamum yang model gini wajib kodok. Karena dia bertayamum di tempat yang biasanya banyak air. Beda kalau dia tayamum di tempat yang memang di sana nggak pernah ada air. Di padang pasir, memang nggak pernah ada air, nggak usah ngulang. Tapi kalau di tempat yang memang biasanya ada air, tahu-tahu waktu ini nggak ada, sudah nyari keliling nggak nemu air, ya silahkan tayamum, tapi sholat Anda wajib diqodok.
Ini, ya. Itu di antara syarat-syaratnya. Berarti kan di sini walaika, dan harus bagi engkau jika engkau sholat di belakang seorang imam untuk memperbagus mengikuti dia. Wa innama ju'ilal imam liyutamma bih, karena sungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Wahdar, dan hati-hatilah antuqarinahu fi syai'in min af'alis shalah. Hati-hati jangan sampai engkau membarengi dia di dalam perbuatan sholat. Membarengi imam, ya. Kalau di dalam perbuatan ruku, i'tidal itu makruh. Membarengi. Harusnya makmum itu setelah imam, bukan membarenginya. Setelah imam ruku baru dia ruku. Imam i'tidal, dia i'tidal. Ya. Ini membarengi terus, hukumnya makruh. Kalau membarengi di dalam bacaan, dilihat. Kalau sholatnya sirriyah, tidak apa-apa. Sholat sirriyah, duhur, asar, tidak apa-apa. Anda membarengi fatihahnya, tidak masalah. Tapi kalau sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya, maka makruh membarengi imam di bacaannya. Makruh. Ya, bacaan fatihah maksudnya. Kapan fatihahnya makmum Ustaz? Fatihahnya makmum setelah fatihahnya imam. Karena itulah imam itu setelah dia membaca amin, gak langsung surat, tapi dia ngasih jedah dulu untuk makmum baca fatihah. Jedahnya ini biasanya makmum butuh fatihah itu berapa detik. Sebanyak itulah, selama itulah imam itu diam. Hanya nggak diam ya, dia tetap baca surat tapi sir. Setelah dirasa sebagian besar fatihah terbaca atau sudah selesai, barulah imam memulai baca surat jahron dengan keras. Ini sunnah ini banyak diabaikan, tapi di kitab-kitab sudah dijelaskan. Ya, di bawahnya ini termasuk sunnah bagi imam dalam sholat jahriyah. Nah, adapun membarengin takbir ihram atau salam, hukumnya batal. Bukan makruh lagi. Membarengin takbir ihram atau salam, hukumnya batal. Itulah wajib memastikan imam sudah takbir apa belum, baru makmum takbir. Tidak boleh dia bertakbir dulu atau membarengin. Arti membarengin di sini, imam belum akbar, dia sudah Allah. Imam belum bilang akbar, nah, dia sudah Allah. Nah, pastikan imam selesai takbirnya. Jadi repotnya kalau imamnya was-was, ini repot. Allahu akbar, takbir lagi. Nah, makmum takbir juga mau nggak mau. Nah, takbirnya mau nggak mau dia, imam takbir juga untuk memastikan dia takbirnya setelah takbir imam. Nah, kemudian ada yang sunnah membarengi, apa itu? Bacaan amin. Bacaan amin, imam itu sunnah dibarengin oleh makmum. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Idza ammanal imam fa aminu." Kalau imam membaca amin, maka bacalah kalian amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufirallah. Karena siapapun yang aminnya menyertai membarengi imam aminnya malaikat, maka dosa dia diampuni. Pertanyaannya, kapan aminnya malaikat ini? Aminnya malaikat membarengi aminnya imam. Di sini berarti sunnah bagi imam mengeraskan aminnya. Pertama. Kemudian tidak mempercepat amin. Amin. Kapan dibarengin kalau dia cepat? Agak panjang. Amin. Agak panjang. Sehingga makmum membarengi. Nah, membarengin takminnya, aminnya imam termasuk sunnah. Ya,
sunnah. Nah, itu di dalam masalah membarengi. Fadlan an tataqaddama alaih, apalagi jangan sampai engkau wahai makmum mendahului gerakan imam. Mendahului gerakan imam satu rukun dosa, tapi nggak sampai batal. Imam belum rukuk, Anda rukuk dulu. Imam belum itidal dulu. Ini dosa dia. Tapi nggak batal. Batal itu kalau dua rukun berturut-turut. Imam masih baca surat, dia sudah itidal duluan. Ini batal. Ya. Kenapa? Karena dia mendahului imam dua kali rukun. Walladhi yanbaghi an taj'al af'alak fi sholatik tabi'ah li af'alih bil athar. Dan yang seharusnya engkau jadikan wahai makmum, setiap gerak-gerikmu itu dalam sholatmu ngikutin kepada gerak-gerik imam secara langsung. Artinya jangan terlalu panjang ngikutinnya. Ya, jangan terlalu panjang mengikuti daripada imam itu. So, bagaimana kalau imam sudah tahiyat akhir, tapi makmum ini pengen baca doa lama di waktu sujud? Pengen dia baca doa di waktu sujud terakhir itu, silahkan, tidak apa-apa. Karena habis tahiyat akhir gak ada gerak lagi, sehingga dia memperpanjang di dalam sujudnya itu gak masalah. Ya, kenapa? Karena tidak sampai ada gerakan setelah tahiyat akhir itu gak ada. Itu gak apa-apa. Waqad qala sallallahu alladhi yakhfad wa yarfa' qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Nabi pernah bersabda, makmum yang menunduk atau mengangkat kepalanya sebelum imam, maka sesungguhnya kepala dia di tangan setan. Yang gerakkan kepala dia itu setan. Artinya ini larangan. Ya, ini larangan. Wa alaika, dan harus bagi engkau bil mubadarah ila shafil awal, untuk bersegera ke shaf yang pertama. Disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, lau aliman nas ma fin nida was shafil awal la atauhuma walau habwa. Sumpama orang-orang itu tahu pahala yang Allah siapkan di dalam adzan dan di dalam shaf pertama, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Karena itulah ulama mengatakan makruh kita ini nyodorkan shaf pertama kepada orang lain. Monggo Pak, sampean silahkan, sampean dulu aja, saya tawadhu aja di belakang, tidak apa-apa. Makruh hukumnya. Istilahnya untuk urusan akhirat tidak boleh kita ini dahulukan orang lain. Karena Allah berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Namanya lomba itu bersegera. Lomba itu bersegera, bukan ngalah-ngalahan, Pak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi urusan dunia, sunnah kita dahulukan orang lain. Urusan dunia, kita ngantri nih, ya, nomor 9, mulai jam 8 sampai jam 12 baru dapat. Bahkan kita ada nenek-nenek, sampean dulu nek, ini sudah nunggu lama, sampean dulu, tidak apa-apa, saya habis Anda. Ini disunnahkan. Urusan dunia sunnah dahulukan orang lain. Bahkan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang dalam keadaan genting, dia sangat butuh tapi dahulukan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka walaupun mereka dalam keadaan sekarat. Sudah mau mati tapi dikasih air, mendahulukan temannya yang sekarat juga. Nah, dalam urusan dunia mendahulukan orang lain sangat dianjurkan. Tapi urusan ibadah tidak boleh.
Ya, urusan soft pertama nggak boleh dahulukan orang, tapi ada rebutan. Ya, rebutan di sini harus bercepat-cepat di soft pertama. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, ya, bahwasanya sesungguhnya Allah memandang dengan pandangan rahmat yang di soft sebelah kanan. Dari sini soft kanan lebih utama daripada soft kiri. Ya, kanan imam lebih utama daripada kiri imam. Hanya saja makruh kalau makmumnya ini kanan semua, nggak ada yang di kiri, makruh. Dan makruh dalam berjamaah menghilangkan 27 derajat. Artinya dia seperti sholat sendirian walaupun dohirnya berjamaah. Tekan di sini, dan harus bagi engkau untuk bersegera menuju shaf pertama. Wal muzama alaih, muzahama ini desek-desekan. Hanya desekan di sini, bersegera ayo langsung. Tapi min wadi ida, tanpa ganggu orang. Ini yang perlu dikasih tanda, tanpa ganggu orang. Banyak orang kadang-kadang semangat ngamalin sunnah, tapi nggak peduli dia dolimin orang apa enggak. Saya kasih contoh nih, nyium hajar aswad. Nggak ada dalam fikih itu rukun haji, rukun umroh, cium, ya nggak ada. Cuman rata-rata sebagian ya orang itu kalau datang umroh atau haji sudah nyium hajar aswad. Itu sunnah. Sehingga kalau sempat bisa cium. Gak bisa, cukup cium jarak jauh. Ini kadang-kadang maaf sampai sikut sana, sikut sini. Depan Ka'bah loh Pak. Yang mana maksiat di Mekah itu dikalikan 100.000 daripada di luar Mekah. Kayak ibadah. Jadi hati-hati. Anda ngibah orang di Mekah, walaupun di hotel, itu kayak 100.000 kali gibah di luar Mekah. Itu beratnya. Banyak orang nggak paham di Mekah pahalanya banyak. Iya, dosanya juga banyak kalau berdosa. Masalahnya Anda lebih banyak mana? Lebih banyak maksiatnya apa ibadahnya? Ibadahnya pun belum tentu berpahala. Ibadah untuk berpahala itu perlu syarat. Makanan halal, ikhlas, pakaiannya halal. Gak ada ujub setelah mengamalkan. Sesuai fikih dia ngamalin. Baru bernilai pahala. Tapi kalau dosa gak perlu ikhlas Pak. Sampai maksiat langsung ketulis. Sehingga di sini repotnya. Ya, orang kadang sudah niat saya mau hidup harus ya nyium, harus. Akhirnya senggol orang. Sampai kadang nginjek kaki orang, injek punggung orang demi mencapai cita-citanya apa? Cium hajar aswad. Yang itu sunnah. Enggak wajib sunnah. Tapi nyakitin orang dolim. Sampai sudah minta maaf sama yang ada injek-injek itu. Hati-hati. Ini makanya sering kita sampaikan. Amalan sunnah itu silahkan diamalkan. Selama enggak ada efek samping. Kalau ada efek sampingnya apa? Nyakitin orang ini enggak usah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri disebutkan ketika beliau pernah di depan Hajar Aswad mengatakan, ya Hajar, wahai batu, innama anta hajar, engkau cuman batu, la tanfa' wa la tadur, enggak memberi manfaat, enggak memberi bahaya. Laula anni ra'aitu habibi Muhammada yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku pernah melihat kekasihku Muhammad mencium engkau, aku enggak mau mencium engkau. Ya aku mencium engkau ini karena aku niru Nabi Muhammad itu sudah. Bukan karena engkau punya manfaat, enggak ada. Itu aja intinya. Jadi dalam hal ini sebagian orang ya salah di situ. Dan banyak lagi Pak, contoh seumpama rebutan masuk raudhah. Ya. Raudhah ini harus masuk saya. Harus sholat di situ walaupun 2 rakaat. Ini kebun surga ini.
Tapi di situ Anda saking rebutannya nyenggol orang sampai terperosok gitu orang. Kadang sholat nggak ngurus sudah, yang penting saya harus bisa sholat. Nanti ditelepon, alhamdulillah bisa sholat di raudhah, alhamdulillah. Padahal yang dia sakitin gerem semua. Duh, ini enak betul. Hati-hati model gini. Ya, sering kita ini mengabaikan, mendolimin orang hanya untuk kepuasan nafsu kita. Ya. Sehingga pernah ada seorang datang ke Habib Abdul Haddad. Dia mau izin untuk haji yang kedua kali. Ya Imam, saya izin mau minta doa mau haji. Kata beliau, engkau cari apa haji itu? Apa cuman rindu Mekah aja? Atau cari ini, cari ini? Oh enggak, saya cari ridho Allah. Oh, betul cari ridho Allah? Iya. Mana duitnya? Engkau enggak usah haji, tambat pahala 10 kali haji. Enggak usah haji engkau, tapi dapat pahala 10 kali haji. Untuk apa Imam? Tak berikan kepada fakir miskin. Ke sini, sini. Engkau dapat 20 kali bahkan. Ridha Allah itu di atas segalanya. Mikir dia. Kayaknya sudah mantap haji dia apalagi. Sudah mantap haji, oh ya sudah. Kata beliau, sulit. Kalau memang harta itu kurang jelas, sulit untuk mencapai ridha Allah. Kalau memang harta itu kurang jelas, sulit untuk menggapai ridha Allah. Kenapa? Karena ridha Allah itu nggak ada nafsunya. Kalau ada seorang, oh ini loh 2 kali haji ya, ada kebanggaan tersendiri. Pernah Imam Ahmad bin Hasan al-Attas. Beliau ini berkunjung ke rumah seorang haji, diundang. Dia bilang ke pembantunya, tuh ambil ya ceret yang saya beli di haji ketiga. Jangan yang kedua, yang ketiga, yang barusan aja. Seakan-akan nih loh 3 kali haji nih. Kata beliau, kata kembalinya, habis dia punya pahala haji selesai. Nah, kalau nyari ridha Allah beda. Kadang kepuasan hati itu bukan ridha Allah. Dia bilang hati saya puas, bukan hati. Nafsu Anda puas. Kalau Anda cari ridha Allah, tuh famili Anda yang kekurangan, lebih baik Anda modalin daripada Anda berangkat pulang pergi umroh terus. Itu famili Anda itu yang kebutuhannya sangat mendesak itu. Kalau cari ridha Allah. Tapi kalau hanya cari, saya yang capek nyari duitnya, sesekali lah saya pengen ke sana. Berarti nggak cari ridha Allah, Anda cari kepuasan diri aja. Harus ngerti, seorang cari ridha Allah itu di mana. Ya. Nah itu contoh ya. Jadi kata beliau, silahkan Anda berebut di soft pertama, tapi tanpa ganggu orang. Wahdar anta ta'akhkhar an, dan hati-hati jangan sampai engkau tertinggal dari soft pertama padahal engkau bisa untuk maju ke situ. Sudah, tidak apa-apa, saya ngalah aja, yang lain aja biar. Saya tawadhu aja, tawadhu nggak boleh di sini. Ada tawadhu itu yang tidak boleh. Apa itu tawadhu? Nggak mau soft depan. Saya di belakangnya Ustaz, siapalah saya? Loh, ini repot ini. Nah, Nabi itu nyuruh Anda maju, bukan nyuruh Anda mundur. Ini kadang-kadang yang dia nggak harus maju. Kenapa? Di panggung harus maju saja di panggung. Kalau pertama nggak mau dia. Kalau di panggung maju dia. Seperti ini repot. Ya. Faqad qala sallallahu. Sementara Nabi SAW pernah bersabda, la yazalu qaumun yata'akhirun. Senantiasa orang-orang itu mundur dari soft pertama. Artinya nggak mau soft pertama. Hatta yu'akhirahumullah, sampai Allah buat mundur dia di semua urusannya. Ekonominya mundur, kesehatannya mundur, kebahagiaan dia mundur. Kenapa? Karena nggak mau soft pertama. Itu kaitannya itu antara kemunduran seseorang di dalam aspeknya dengan dia nggak mau soft pertama, itu ada kaitannya.
Secara logika nggak nyambung. Tapi kalau sudah Allah berfirman, kun fayakun. Nabi bersabda, selesai. Karena Nabi la yantiq 'anil hawa. Nabi itu nggak ngomong dengan nafsunya. Semuanya in huwa illa wahyun yuha, dari Allah semua itu. Wa kana wa qala sallallahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam. Di dalam Sahih Muslim, di dalam An-Nasa'i disebutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat untuk shaf yang di depan. Dapat solawat dari Allah, solawat dari malaikat. Dan seringkali Nabi Muhammad SAW itu meminta ampun untuk shaf yang pertama 3 kali. Nabi berkata, Allah maghfir li shafil awal. Ya Allah, ampunilah untuk shaf yang pertama. 3 kali beliau. Akhirnya untuk yang kedua, shaf kedua sekali. Shaf kedua, ini dalam Sahih Muslim sebenarnya. Ya. Dalam Imam Sunan Tirmidzi disebutkan itu. Bahwasanya Nabi pernah mendoakan orang-orang yang di shaf pertama. Ini fadilahnya sangat besar. Wa 'alaika bi rasis sufuf. Insyaallah kita lanjutkan kajian selanjutnya pada akan datang. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanya. Iya. Waalaikumsalam. Haji, kalau seandainya membutuhkan nafsu itu tidak baik, tapi kalau dibalik, yang pertama itu sepertinya kita merasa tidak puas. Karena pada umumnya memang perlawanan nafsu. Pada umumnya orang itu kalau sudah sekali ada kerinduan, ingin balik lagi ke sana. Kalau cuma kerinduan itu yang ada. Tapi kalau seandainya alasannya merasa kurang gitu, kurang sempurna, ada rasa kurang sempurna ada yang kemarin sehingga ada keinginan untuk mengulang. Itu perasaan seperti itu gimana? Apa istilahnya? Apa sama dengan ada kerinduan atau bagaimana? Iya. Jadi dianjurkan ya orang yang mengulang umroh, mengulang haji itu dianjurkan. Bahkan dalam hadis disebutkan, ada hambaku selama 2 tahun aku sehatkan dia, hadis qudsi, aku cukupi dia, tapi dia nggak datang kepadaku, maka famahrum, dia tercegah dari rahmatku. Di sini ulama mengatakan makruh bagi orang yang mampu 2 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun itu nggak ada haji, artinya nggak ngulang haji lagi, itu makruh. Hendaknya tiap 3 tahun mengulang dia. Hal yang baik, ya baik. Rindu Ka'bah juga baik. Bagaimana? Nggak baik rindu Ka'bah. Baik. Cuman kalau kita mikir yang afdol dan nggak ada faktor yang lebih utama, ini loh yang penting. Adakah faktor yang lebih utama yang memerlukan dana daripada saya berangkat ini? Itu yang penting. Kayak Anda sumpama ya, saat saya ini sudah kebiasaan setiap maghrib baca Quran 1 juz. Baik, Masya Allah. Nggak ada yang bilang itu nggak baik, baik. Tapi mukmin yang cerdas, ketika ada di situ ibadah lain yang itu lebih utama, maka di situ dia dihadapkan mana yang lebih baik. Karena ridha Allah di yang lebih utama itu. Anda punya kebiasaan tiap maghrib 1 juz. Tahu-tahu di tempat Anda, masjid yang Anda tempati, ada pengajian di situ. Di sini Anda
ya apa ini? Istiqomah baca Quran atau hadir pengajian? Nah, kita dihadapkan di situ. Maka pikir, ridha Allah di mana? Baca Quran sunnah, thalabul ilm wajib, nyari ilmu agama wajib. Maka milih ini, ridha Allah di sini. Ridha Allah di sini, pilih. Baca Quran bisa nanti habis Isya. Nah, itu namanya. Atau contoh, Anda punya kebiasaan seumpama sholat sunnah kah apakah? Tahu-tahu disuruh ibu untuk ngantarkan ke pasar. Sama-sama ibadah. Tapi mana yang lebih baik? Ridha Allah di mana? Oh, di sini. Ridha Allah saya berbakti. Kewajiban ini. Pahala di sini lebih baik daripada Anda sholat sunnah. Itu. Sama kayak tadi, kita dihadapkan ini saya punya duit. Ya, saya untuk umroh, nganggur duit untuk umroh atau haji. Maka cek ada nggak yang lebih utama dari itu? Yang memang untuk saya ya, untuk saya itu menjadi suatu yang penting yang dituntut itu saya. Kalau kita lihat orang fuqara banyak ya repot Pak. Cuman pas orang fuqara ini tetangga Anda atau family Anda yang di situ ada kewajiban dari Anda itu untuk di sini. Karena dalam hadis disebutkan inna lil mal haqqan siwa zakah. Dalam harta itu ada kewajiban selain zakat. Dalam harta kita itu ada kewajiban selain zakat. Ulama membahas itu banyak. Di antaranya ada keluarga, nggak wajib kita nafkahi, bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan istri kita. Cuman dia untuk makan besok aja sulit. Nah di sini jangan Anda nunggu zakat untuk ngasih dia, nanti ya Ramadan saya kasih ya. Ini belum Ramadan, dijanjiin Ramadan, nanti Ramadan saya kasih. Sekarang belum, karena zakat belum wajib. Nunggu meninggal dulu baru dikasih. Ya seperti ini harus kita ngopenin ini harus. Kenapa? Karena tadi dia masuk ranah Anda, family Anda. Nah di situ. Kalau kita mau cari ridho, saya nggak mengatakan orang yang haji sementara keluarganya itu kekurangan. Kalau yang di sini yang bukan tanggung jawab dia, pamannya, sepupunya, itu dianggap batal hajinya sah. Cuman dia salah sasaran. Yang terbaik itu bukan di situ. Yang terbaik itu ini. Yang terbaik itu ketika Anda ngopenin family yang kekurangan ini. Dan itu sudah banyak. Coba ya daripada kisah-kisah orang-orang soleh yang mereka ini, contoh Abdullah bin Mubarak. Ya, suatu kali beliau itu sudah mau berangkat haji. Bekal banyak sudah berangkat. Nah, pas nemu seseorang yang dia ini makan bangkai kambing dibakar dengan kata beliau, ya fulana haram ini. Kata fulana itu, ya untuk engkau haram, untuk kami halal. Aku dan anak-anakku ini tidak makan hampir seminggu. Untuk engkau haram ini, tapi untuk kami halal karena darurat. Langsung beliau berikan duitnya itu kepada perempuan tadi. Nggak jadi haji, balik nggak jadi haji. Ini bukan haji pertama ya. Subhanallah, ketika orang pulang haji, banyak mereka ini bilang, ya Mubarak, hajjun mabrur, padahal nggak haji. Loh, saya nggak haji. Oh, enggak, kan aku lihat engkau di Ka'bah. Yang satunya aku lihat engkau di Sa'i. Ya, artinya di sini Allah ridho. Mencari ridho Allah ini repot. Dalam Al-Quran disebut wa ridwanun minallahi akbar. Ridho Allah itu yang sedikit tapi sudah besar. Nggak perlu yang lain. Nah, masalahnya untuk mencari tahu di mana ridho Allah itu perlu ilmu.
Di situ penting. Jadi saat saya pengen hajar, silahkan. Selama faktor yang lebih berat gak ada. Kalau ada faktor yang lebih berat, ya saya punya teman itu, dia nabung untuk berangkat ke Yaman. Nabung. Maksud untuk berangkat sekolah, habis mondok berangkat nabung. Subhanallah, ibunya sakit. Langsung dihabiskan untuk itu. Gak jadi sampai sudah. Gak jadi dia berangkat, uang gak ada. Nah, cuman Allah berkahi, Masya Allah. Sampai diambil mantu seorang yang punya pondok. Ini megang pondok sekarang. Nah, istilahnya dalam hal ini, tapi ini yang dohir ya. Kita nggak tahu yang batin lebih besar dia dapat. Karena tadi orang itu harus peka mana yang lebih utama. Kadang-kadang, enggak ini saya sudah matang nih, nggak bisa diganggu lagi. Nggak bisa seperti itu, Pak. Pasti nanti Allah akan uji Anda dengan sesuatu yang lebih penting. Nah, baru hati ini akan goyang nih. Ini saya lakukan yang sudah saya cita-citakan, apa ini yang lebih penting? Maka di situ ridha Allah yang harus Anda kejar. Ridha Allah di mana? Ya, sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, it'amul ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Memberi makan satu orang yang kelaparan dia, nggak punya duit, nggak punya ini, lebih utama pahalanya daripada membangun 1000 masjid jami'. 1000 masjid, bukan satu, 1000 masjid jami'. Daripada itu. Kenapa? Urgent di sini, ridha Allah di sini. Sementara yang masjid jami' mungkin untuk hiasan, untuk ini sudah banyak juga yang masjid. Lebih afdal ini. Nah, tapi tadi kadang-kadang nafsu itu pengen dikenal. Nafsu itu pengen dikenal, pengen dikenal, diketahui. Kalau dia sudah beramal A, beramal B, nah ini yang repot. Jadi yang repot di situ. Ya, itu contohnya demikian. Jadi tidak masalah. Ya, cuman tadi ketika ada faktor yang lebih kuat, maka di situ Anda harus ngambil sikap. Lanjut apa yang sudah Anda niatkan, tapi apa milih faktor yang lebih kuat ini. Nah, disitulah perlu ilmu untuk menimbang. Ya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan, siapa yang paling baik amalnya. Artinya apa? Amal baik banyak, tapi yang paling baik yang mana? Disitulah Allah uji untuk ngambil yang paling baik ya. Tanya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa masjid kadang menyediakan sutra. Apa? Sutra. Apakah ada kesunahan dalam sutra tersebut atau hanya pembatas bahwa tetap disarankan sholat? Yang kedua, kodok sholat secara maksudnya waktu subuh, zuhur atau maghrib isya. Nah, ini apakah boleh dikerjakan dalam satu hari berkali-kali? Misal waktu duha mengkodok 5 waktu, kemudian pada zuhur mengulang lagi kodok 2 waktu, nanti maghrib kodok lagi, itu karena tadi Ya. Ittikhadus sutra, bikin sutra itu sunnah, ya, dianjurkan. Ya, di antara yang afdol itu tembok atau tiang. Cuman salaf mengatakan untuk tiang itu kita jangan di belakangnya, tapi agak minggir, sehingga separuh badan kita ngadep tiang, separuh enggak. Itu amalia salaf seperti itu. Atau Anda mendekat ke tiang itu di sebelah kanannya, sehingga nggak mungkin orang melewat depan Anda, depan dia tiang. Ya. Atau sutra, ya istilahnya itu syakhis setinggi mungkin 1/4 dirok atau 1/4 dirok, itu 30 cm, 20 cm, ya sedikit kecil aja. Bisa dengan tas,
termasuk sajadah itu masuk sutroh. Tapi urutannya kalau memang ada tembok ya, termasuk ini sutroh juga. Ini sutroh. Tapi tadi ya urutannya ya. Selama masih bisa yang paling utama, pakai yang paling utama. Nah, termasuk orang yang di depan kita. Kita jadikan orang depan kita sebagai sutroh boleh, dibolehkan. Ya. Atau naruh tas, naruh HP sebagai sutroh. Fungsinya apa Ustaz? Nah, fungsinya kalau Anda sudah bikin sutroh, seumpama ada orang lewat depan Anda punya hak begini. Anda punya hak. Karena Anda sudah masang sutroh. Dia menyelonong aja Anda gini kan. Kalau dia terus bawa syaitan, ini syaitan ini Pak. Ya. Tapi kalau Anda nggak pakai sutroh, maka nggak boleh Anda mengginikan orang. Karena Anda sendiri nggak pakai tanda. Tuh faedahnya di situ. Ada kalanya walaupun pakai sutroh tetap boleh orang lewat di depannya. Kapan itu? Kalau dia sholat di depan pintu. Orang pintu masuk di situ dia sholat. Walaupun pakai sutroh tetap orang boleh masuk. Karena tempatnya salah dia sholat kok depan pintu. Ya. Atau di tengah jalan di trotoar, orang lewat trotoar dia sholat situ. Nggak boleh lewat. Direpot juga. Di sini harus tahu di mana posisi dia sholat. Ya. Terus yang kedua, mengulang atau mengqadha sholat sangat dianjurkan, bahkan wajib ya, qadha sholat ini wajib. Ngulang-ulang satu hari sekian tidak masalah, bahkan itu lebih baik karena kita berpacu dengan umur. Kita nggak tahu kapan wafat, sementara utang banyak. Semakin Anda cepat mengqadhanya semakin bagus. Ya, satu hari bisa sampai 100 sholat seumpama, 100 waktu bagus. Ya, sampai lunas itu. Orang utang sama kita, semakin dia cepat bayar, saya semakin senang. Nah, itu sama dengan qadha itu, semakin Anda cepat rajin membayarnya, maka semakin dianjurkan itu dalam syariat. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah dipaparkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafun shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنبياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضاك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.